Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Sejumlah ruas jalan provinsi dan jalan protokol lainnya di Kota Langsa rusak hingga kini belum diperbaiki. Batu giok diperkirakan seberat 5.000 ton ditemukan di pedalaman Kabupaten Nagan Raya hingga menghebohkan warga. Sumpah Pemuda dimaknai seorang remaja putri Kota Langsa untuk membuka lapangan kerja melalui usaha kuliner rumahan. Generasi muda di Kota Langsa memaknai Hari Sumpah Pemuda untuk terus berkiprah. Kemandirian ekonomi dan bermanfaat untuk sesama menjadi bagian dari mengisi semangat Sumpah Pemuda. Seorang anak muda asal Kota Langsa berhasil mengembangkan usaha kuliner rumahan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Usaha yang dijalankan Yuni sejak 4 tahun lalu ini menawarkan beragam menu makanan berat hingga makanan ringan. Meski dikelola dari rumah, pesanan diterima dari manapun. Untuk pelanggan dekat diantar ke alamat, namun bagi yang ingin membeli langsung juga diterima. Untuk mendukung usahanya, Yuni mempekerjakan 5 orang karyawan untuk membantunya. Warungnya pun buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Karena yang satu mungkin peluang itu ada, ya kan? Ketika ada peluang, kenapa enggak? Karena tuh saat ini banyak tuh pemuda-pemuda yang nggak ada kerjaan. Jadi apa salah dengan ada peluang itu kita buat satu peluang pekerjaan untuk bagi-bagi orang-orang yang membutuhkan. Apalagi anak-anak muda sekarang kan banyak yang butuh pekerjaan. Usaha bukan hanya mencari keuntungan, namun juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Ya senang sih, kayak bisa membantu kan, sama-sama usaha gitu. Ya jadi penghasilan juga bagi kami yang kuliah-kuliahan gitu, ada kegiatan tambah-tambahan kayak gitu kan. Yuni berharap pemerintah mendukung usaha dan melakukan pembinaan bagi pengusaha muda. Ia ingin agar usahanya terus berkembang dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Setelah tahun 2006 ya, ada pasal 1. Kepatuhan para wajib zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya masih rendah. Dari sejumlah wajib zakat, hampir 90% merupakan para pegawai dan instansi pemerintah. Karenanya Pemkab Aceh Barat Daya menggalakkan kesadaran para wajib zakat untuk menunaikan kewajibannya. Sebuah pertemuan bertajuk Zakat Membangun Abdiah digelar di Komplek Perkantoran Blangpidi. Saya pikir kalau ada perusahaan dan kelembagaan tertentu berinisiatif untuk menumbuh kembangkan kesadaran zakat itu saya pikir perlu. Itu patut kita acungkan jempol. Kenapa? Karena di sebuah lembaga atau perusahaan yang mana mereka menumbuh kembangkan bekerja sama sadar zakat itu seperti itu. Dan ini itu akan mempercepat proses perputaran duit misalkan lewat instrumen zakat infak muamalah. Zakat yang seharusnya jembatan bagi mereka berkecukupan dengan membutuhkan, realisasinya masih rendah. Jumlah pembayar zakat dari kalangan swasta hanya 10% dari total asal zakat dan infak di Baitul Mal Abdiyah. Kurangnya kesadaran warga dan minimnya informasi tentang zakat dinilai salah satu faktor pengusaha di Abdiyah enggan menyerahkan zakatnya. Baitul Mal Abdiyah berusaha meningkatkan literasi bukan hanya soal zakat, tetapi juga infak dan wakaf. Zakat yang kita kumpulkan hampir 95% ini dari zakat ASN dan infak daripada pegawai yang ada di Aceh. Namun
kami berusaha sekuat mungkin untuk mencapai zakat ini lebih meningkat lagi. Akan kita fokus ke pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh Raya, seperti usaha sawit dan juga tambang-tambang yang ada di Aceh Raya. Kita berharap mereka ini membuka hatinya untuk berzakat ke Baitul Mal Aceh Raya, karena zakat infak mereka tersebut akan kita bantu kaum duafa yang ada di Aceh Raya. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan zakat akan menjadi budaya sosial dan pondasi ekonomi masyarakat. Gerakan ini untuk menumbuhkan harapan para anak yatim dan fakir miskin. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Boleh dijadikan nanti sebagai pemotongan dari yang penting keahlian kita dengan kita terapkan. Setuju? Sejumlah pengusaha UMKM dari 105 kampung atau desa di Kabupaten Aceh Tengah dilatih keterampilan menjahit. Pelatihan life skill untuk 220 peserta di 3 tempat kota Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Para peserta umumnya para ibu rumah tangga mewakili 105 desa dilaksanakan oleh Forum Reje atau Forum Kepala Desa bekerjasama dengan Lembaga Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah LPKPD. Setiap kampung mengirim 2 peserta yang akan berlatih selama 3 hari. Mayoritas peserta merupakan kaum ibu dan remaja putri yang telah menjalankan pekerjaan menjahit rumahan di desanya. Hanya 3 peserta yang laki-laki. Setiap peserta dibiayai oleh desanya masing-masing sebesar 6,5 juta per orang. Peserta diberi mesin menjahit lengkap dengan peralatan menjahit termasuk kain dan seragam. Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini artinya dapat kita pemberdayakan di desa masing-masing. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, peningkatan SDM masyarakat di ibu-ibu tentang menjahit. Supaya dalam pelaksanaan ini kita berharap setelah pulang dari sini mereka dapat mengembangkan usaha di tingkat desa masing-masing. Ya, kalau menurut saya Bang, harapannya ke depan sekurangnya kalau untuk kami tuh diperhatikanlah kalau di desa tuh misalnya kalau kami punya keahlian cuman terkendala di modal gitu kan Pak, bolehlah lihat ke kami, bagikanlah sedikit modalnya begitu Pak di desanya ya. Peserta menilai pelatihan bisa meningkatkan keterampilan sekaligus dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Pihak desa juga dapat membantu modal usaha para pelaku UMKM di desa agar tidak lagi terkendala dengan modal usaha. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Gerainya harus ada 12. Makna gerainya. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.